cerah, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Sehari-hari ia bekerja di sawah sebagai seorang petani. Ia sebenarnya termasuk orang yang biasa, namun hasil panen tahun ini sangat sedikit. Sepulang dari sawah, ia tidak sengaja bertemu dengan temannya. Ia lalu ngobrol sebentar dengan temannya, dan Toba pun melanjutkan perjalanannya. Saat sampai di rumah, Toba terkejut melihat keadaan ibunya. Mari kita saksikan kisah Danau Toba. Iya. Hai Toba, aku sudah menikah. Kamu kapan? Sebenarnya nanti aku masih umur 3 saja dan untuk makan sehari lagi. Tapi umurku sudah cukup. Jadi akan saja secepatnya. Oke, akan semoga kamu cepat menikah ya. Mari. Toba pulang ke rumah. Ibu, kamu kenapa ibu? Ibu, jangan dikali Toba ibu. Toba merasa sedih karena kehilangan ibunya. Hari selanjutnya Toba menjalani kehidupannya seperti biasa. Tetapi kali ini hidupnya seorang diri tanpa keluarga. Pagi pun tiba. Toba berjalan menuju sungai dengan membawa harta pancingnya. Sepertinya di sungai ini banyak ikannya. Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Toba mulai memancing dengan sabar. Waktu berlalu cukup lama hingga akhirnya kailnya bergerak sangat kuat. Berat sekali. Sepertinya mendapatkan ikan besar. Dengan penuh semangat, Toba menarik kain. Indah sekali ikan ini. Sisinya berkilau seperti emas. Toba membawa ikan sepuluh buah. Sampai di rumah, Toba meletakkan ikan itu di dapur. Lalu ia pergi sebentar untuk mengambil air. Namun, saat Toba kembali, sesuatu yang ajaib terjadi. Kemana hilangnya ikan itu? Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik. Siapa kamu? Dan dari mana kamu masuk rumahku? Jangan takut, aku ikan yang kamu tangkap tadi. Tidak, itu tidak mungkin. Itu mungkin aku adalah makhluk yang dikutuk. Akibat kebaikanmu, aku bisa kembali menjadi manusia lagi. Toba terdiam. Bagaimana kamu berbicara seperti ini? Aku mau. Berpulang apa? Bagaimana kalau kita pulang? Ayo. Aku sudah memasak untuk kamu. Aku nangis. Nanti ibu kurang nilainya. Makanan ini lezat. Kamu sangat pandai memasak. Iya, terima kasih. Mereka makan bersama dan Toba ingin menanyakan sesuatu kepada ikan. Kamu sangat baik dan cantik. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia menikah denganmu, tetapi ada satu syarat yang harus kamu jaga seumur hidup. Baiklah, apapun itu akan dilakukan. Kamu harus menjaga rahasia seumur hidupmu bahwa aku berasal dari ikan. Jika kamu mengingkarinya, bencana besar akan terjadi.
terjadi. Baik, aku akan menjaga janji itu. Mereka pun menikah dan hidup bahagia sebagai suami istri. Beberapa tahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Anak ini lucu, akan kuberi nama dia Samosir. Semoga dia menjadi anak yang baik dan kebal. Hari demi hari berlalu, Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat. Namun, seiring bertambahnya usia, Samosir menjadi anak yang manja dan kurang bersyukur. Dan Ibu Samosir meminta bantuan kepada Samosir untuk mengantarkan mengambil air. Samosir, tolong ibu untuk mengambil air. Nanti saja Bu, Samosir masih ingin bermain. Coba mulai merasa khawatir dengan sikap anaknya. Nah, kamu harus belajar tanggung jawab. Iya nanti ayah. Suatu hari, Toba bekerja di ladang. Dan istri Toba meminta bantuan kepada anaknya untuk mengantarkan makanan kepada ayah. Samosir, tolong ibu antarkan makanan ini ke ladang. Jangan dimakan ya nak makanannya. Ya Ibu. Hati-hati jalan. Ya Bu. Di tengah perjalanan, Samosir mulai merasa lapar. Aduh, aku lapar. Dia membuka bungkusan makanan itu. Sedikit saja tidak apa lah ya. Ayah tidak akan tahu. Karakter serius. Namun sedikit demi sedikit, akhirnya makanan itu habis dimakan Samosir. Aduh, habis semua. Samosir tetap pergi ke ladang. Samosir, mana makanannya? Habis aku makan ayah. Kamu nikah lagi, jadi anak gak becus. Maaf ayah. Dasar kamu ini anak ikan. Anak ikan. Ucapan itu membuat Samosir terkejut, sedih, Ibu, seperti tak sanggup pikir. Ibu. Kenapa anakku? Ayah memanggilku anak ikan, Ibu. Berarti dia sudah melanggar janjinya. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Samosir, cepat pergi ke bukit. Lalu bagaimana dengan ayah, Ibu? Sudah Samosir, sudah terlambat. Hujan turun sangat deras. Air mulai meluap dari sungai.
Pulau Samosir. Legenda ini mengajarkan kita untuk menepati janji, mengendalikan emosi, jujur, bertanggung jawab dan menghargai Tuhan. Syarat.